Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, Bu. Ini tanggal berapa ya? 26 hari Sabtu. 26 April 2025. 25. Hari ini yang akan disampaikan adalah tema 4 subtema 2 pembelajaran 5 tentang hak dan kewajiban di sekolah. Sebelum belajar, maka seperti biasa akan di-absen ya. Oke, kita harus selesai di-absen. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, buka buku paketnya. Tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kemarin sudah kita bahas tentang hak dan kewajiban di rumah. Apa saja itu hak dan kewajiban di rumah? Akan kita ibu ulang sedikit. Apa hak dan kewajiban kita di rumah? Contoh hak. Contoh hak kita di rumah apa? Iya, mendapatkan Kasih sayang dari orang tua. Apa lagi? Mendapatkan uang jajan. Si Bian kerjanya jajan. Ya, apa lagi? Apa Linda? Masih ingat lagi namanya? Apa Linda? Dia dapat uang jajan. Dia mendapat kasih sayang. Apa lagi? Itu contoh haknya. Kemudian apa kewajibannya di rumah? Ya, apa lagi? Orang tua. Oke. Sudah paham kan tentang hak dan kewajibannya di rumah? Sekarang kita masuk yang sekarang yang hari ini. Hak dan kewajiban di sekolah. Haknya dulu. Kalian sebagai anak atau sebagai siswa atau sebagai orang tua di sekolah? Siswa. Sebagai siswa. Maka orang tuanya siapa kalau di sekolah? Guru. Ibu dan bapak Guru. Maka apa hak kalian sebagai siswa di sekolah? Sambil menjawab, coba tunjuk tangan dulu. Apa haknya di sekolah? Ya, mendapatkan ilmu pengetahuan atau mendapatkan pengajaran dari bapak ibu di sekolah. Apalagi haknya? Apalagi haknya? Apa cuma menuntut ilmu aja? Coba sebutkan yang lain. Ada lagi? Selain menuntut ilmu atau pengajaran, apa lagi? Siapa namanya? Mei. Iya, mendapatkan nilai. Maka kalau sudah belajar, sesudah dievaluasi, kalian mendapatkan nilai, mendapatkan raport. Seandainya ibu nyuruh kerjakan tugasnya, kerjakan PR-nya, maka kalian harus mengerjakan tugas. Apa hak kalian? Mendapatkan nilai. Kewajibannya apa? Itu tadi haknya. Kewajibannya? Menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah. Apa lagi? Mengerjakan tugas. Apa lagi? Polina? Mengerjakan tugas piket. Sama dia dengan menjaga lingkungan sekolah. Itu kewajiban siapa itu menjaga lingkungan? Siswa. Tidak hanya siswa, seluruh warga yang ada di sekolah. Begini, kalian sebagai siswa dilarang buang sampah ke halaman. Ibu guru, nih siap jajan campakkan aja. Ini siap nyapu, ibu campakkan aja ke sana, boleh nggak? Tidak boleh. Maka untuk menjaga bagaimana lingkungan sekolah tetap bersih adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Baik guru, baik siswa, semua harus menjaga. Yang sana siapa? Sampai si
Baby mah. Baru. Oke. Apalagi kewajibannya? Kewajibannya. Datang tepat waktu. Wajib. Haknya tidak boleh dimarahi karena dia sudah datang tepat waktu, maka dia tidak kena hukum kan? Yang kena hukum kalau terlambat. maka datang tepat waktu, membersihkan lingkungan, menggunakan alat-alat kebersihan. Apa saja alat-alat kebersihannya? Sabun, ember. Ini adalah beberapa contoh alat kebersihan yang akan digunakan ketika membersihkan lingkungan Sekolah. Maka gunakanlah dengan baik, kemudian jagalah dengan baik. Jangan sudah siap ngepel, pelnya dicampain, pelnya dipatahkan. Pelnya sama si Jose untuk mukul si Al, boleh nggak? Tidak. Maka gunakanlah dengan baik. Maka jagalah alat kebersihan yang ada. Nggak hanya punya kelasmu yang dijaga, punya kelas lain juga dijaga. Oke, sekarang fokus, tabung fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ya. Udah lupa Jose bikin ya? Oh ya. Jadi dari setelah tadi ibu paparkan hak dan kewajibanmu di sekolah, yang lalu hak dan kewajibanmu di rumah, maka apa kira-kira pertanyaan yang muncul? Ada nggak yang mau ditanya? Sebelum kita akhiri pembelajarannya, ada nggak yang mau ditanya, Mei? Ada nggak? Oke, kenapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban? Kita menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Caca? Raisa? Dia nanya, kenapa sih kita terima hak? Hak itu kan semuanya kita terima kan? Hak kita, apa yang kita terima. Dan kenapa kita harus melaksanakan kewajiban? Kenapa? Yuk. Ada nggak yang bisa jawab? Lupa namanya. Angel. Tika. Oke. Kenapa kita harus melaksanakan kewajiban dan menerima? Karena nggak beres dia kalau kita melaksanakan kewajiban. Datang tepat waktu, PR dikerjakan, tapi nggak dinilai. Ibu bilang nih, Caca, kerjakan ya PR. Yose, kerjakan PR. Udah dikerjakan nih kan, banyak nih, bla 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 bla. Di sekolah udah biasa aja, Bu, ini PR-nya. Jelas. Beda aja. Berarti dia nggak menerima kan, nggak menjalankan kan? Boleh nggak begitu, senang nggak? Terus ibu kasih bilang gini, kalian nggak membersihkan halaman nih, nggak nyapu, nggak membersihkan kelas, tapi ibu kasih nilainya 9. Cocok nggak? Enggak, karena tidak menjalankan kewajibannya. Ibu kasih haknya nilainya bagus, tapi kalian nggak melaksanakan kewajibannya, maka hak dan kewajiban harus seimbang. Ketika kalian mendapatkan hak, melakukan kewajiban, mengerjakan tugas, hadir tepat waktu, belajar sungguh-sungguh, maka hak kalian adalah mendapat nilai yang baik. Mendapat nilai yang baik, mendapat hadiah kalau bagi yang juara, ya kan? Jadi sudah ditanya, ada dijawab, sudah diuraikan, maka tugas yang ada di buku paket dikerjakan. Biar bisa ibu menilai sampai mana kalian paham dengan materi yang ibu sampaikan. Sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa kembali menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat